Dusta itu muharram. Ghibah itu muharram. Mencuri itu muharram. Korupsi itu muharram. Berselisih itu muharram. Bahkan ketetapan ini sudah berlangsung sejak langit dan bumi diciptakan. Pernah dulu ada orang-orang yang mencoba menjadikan setahun 13 bulan. Mereka kembalikan lagi karena sistemnya tidak bekerja dengan baik. Sengaja berbuat yang haram di bulan-bulan ini, itu dosanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan biasa. Nama tahunnya berubah jadi tahun Hijriah, tapi nama bulannya dipertahankan. Tidak ada nama bulan, Allahu a'lam. Nah, fokus. Antum nih masih dihafal-hafal. Hijriah susah ya. Jumadil awal atau Jumadil ula? Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang benar, dua-duanya salah. Bukan Jumadil ula, bukan Jumadil awal. Sebelum kita melanjutkan materi pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin ingatkan bahwa saat ini masih termasuk dalam rangkaian bulan Al-Muharram di tahun Hijrah. Ada Muharram, ada Al-Muharram, itu berbeda. Kalau disebutkan Muharram, itu artinya menunjuk pada segala hal yang diharamkan. Dusta itu muharram. Ghibah itu muharram. Mencuri itu muharram. Korupsi itu muharram. Berselisih itu muharram. Jika Anda ingin menjadikan segala bentuk larangan ini menjadi waktu dan komitmen untuk meninggalkannya, maka di antara rumusnya Anda tambahkan al di depan kalimatnya. Maka berubahlah kalimatnya dari Muharram menjadi al-Muharram. Nah, bulan pertama dari penanggalan tahun Hijrah dinamakan al-Muharram, menggunakan al. Ingat, bukan tanpa al, tapi al-Muharram. Kenapa diberikan penegasan ini dan dikukuhkan pada masa-masa keislaman dengan nama ini? Seakan-akan memberikan kesan kepada kita, kalau Anda ingin mulai berhijrah, mendekati Allah dan Rasulnya, ingin lebih baik dalam tuntunan syariat, maka cara pertamanya, mulailah dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai tinggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika Anda berhasil meninggalkan segala yang dilarang dan diharamkan itu, maka insya Allah kebaikan-kebaikan akan mulai tumbuh dalam diri kita. Saya mau tunjukkan beberapa yang unik, yang ini jarang dibahas. Tapi nanti ada pendekatan-pendekatan ilmiah untuk mengkajinya. Baik, mari kita lihat. Bapak dan Ibu sekalian, Quran surah ke-9 ayat 36. Saya ingin ingatkan sebentar ya, supaya kita fokus nanti dan memahami. Saya inginkan setiap waktu kita paham tentang konsep ini. Quran surah 9 At-Taubah ayat 36. Ayat ini ingin menegaskan ketetapan Allah bahwa satu tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Sungguh jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya selama setahun itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Bahkan ketetapan ini sudah berlangsung sejak langit dan bumi diciptakan. Pernah dulu ada orang-orang yang mencoba menjadikan setahun 13 bulan. Mereka kembalikan lagi karena sistemnya tidak bekerja dengan baik. Setahun 12 bulan sejak langit dan bumi diciptakan. Lihat baik-baik. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 dikenal dengan bulan hurum. Jamak dari kata haram. Ingat, haram jamak dari kata haram. Haram, kalau disebutkan haram, ini hukumnya. Perbuatannya disebut dengan muharram. Muharram. Hukumnya disebut dengan haram. Mencuri itu muharram. Hukumnya haram. Jelas? Dusta itu muharram. Hukumnya haram. Bila dijamakkan jadi haram. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang spesial disebut dengan bulan Hurum.
Disebut dengan bulan Hurum. Kenapa dinamakan dengan bulan Hurum? Ini yang ingin saya tegaskan. Seakan-akan Allah mengingatkan kita, terkhusus memberikan latihan di 4 bulan ini, agar kita terbiasa meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan. Tinggalkan. Sehingga dengan latihan meninggalkan segala yang haram itu, kebiasaan itu bisa dibawa ke 8 bulan berikutnya. Jelas ya? Ditegaskan di situ. Sampai ketentuan ini, mohon maaf, 4 bulan untuk latihan meninggalkan segala yang diharamkan ini tidak hanya berlaku sejak masa Nabi Muhammad SAW. Ya, jauh sebelumnya ketentuan ini sudah berlaku, bahkan secara lisan turun-temurun ke lisan-lisan generasi setelahnya. Menariknya, orang jahiliyah pun itu sudah mendapatkan informasi ini. Sehingga mereka punya kebiasaan yang unik. Khusus 4 bulan ini, mereka bisa berhenti berperang, Pak. Punya kesepakatan, bulan ini jangan saling celak deh. Jangan saling serang dulu. Jangan saling berkelahi. Jadi kalau ada yang mencelak sekarang, balasnya bulan depan. Ya, jahiliyah namanya, jahiliyah, gitu kan? Nah, 4 bulan ini itu 3 berurutan, kata Nabi, thalatha mutawaliyat. Bulan ke-11 dikenal dengan Dzulqa'dah. Bulan ke-12 dikenal dengan Dzulhijjah. Bulan yang pertama disebut dengan Al-Muharram. Dan bulan yang ke-7 disebut dengan Rajab. Rajabul Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban. 11, 12, 1, 7. 4 bulan ini. Lihat baik-baik, saya ingin ingatkan dulu pelan-pelan ya. Perhatikan baik-baik. Sejak zaman sebelum diutusnya Nabi SAW, bahkan orang jahiliyah pun sudah memahami tentang keutamaan 4 bulan ini. Mereka bisa berhenti berperang, bisa berhenti berselisih, saking taunya mendengar bahwa ini bulan-bulan yang sangat diagungkan dalam tradisi kehidupan mereka. Nah, jadi kalau orang jahiliyah saja di bulan-bulan ini bisa meninggalkan hal-hal yang tidak baik, maka seharusnya orang-orang sekarang yang sudah keluar dari fase jahiliyah itu sudah harus lebih daripada mereka. Karena itu sebagian ulama mengatakan, jika ada seorang yang berusaha berbuat maksiat, sengaja berbuat yang haram di bulan-bulan ini, itu dosanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan biasa. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, karena itulah, sekarang lihat baik-baik ya, saya berikan gambaran yang paling mudah. Perhatikan sini. Bapak dan Ibu sekalian, apa lawan yang haram? Halal. Lihat sini baik-baik. Saya ingin Anda memahami dulu ya. Saya tidak suka hanya sekedar dengar informasi tapi tidak paham substansinya. Kalau sudah paham substansinya, maksudnya apa? Mudah kita menerapkan dalam kehidupan, itu poinnya. Haram lawannya halal. Haram baik tidak? Tidak. Berarti haram itu buruk. Halal baik tidak? Baik. Apa lawan yang buruk? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Ada rumus yang paling mudah. Dalam setiap kehidupan kita, segala hal itu pasti berlawanan. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna az-zawjayn la'allakum tadhakkarun. Paling kiri sebelah bawah. Dan setiap segala hal kami ciptakan berlawanan, berpasangan, supaya kalian bisa menyadari hanya Allah yang tidak punya pasangan. Perhatikan baik-baik. Bahkan dalam sifat pun ada baik, ada buruk. Nah, dalam rumus ketentuan sifat sederhana. Jika ditemukan 2 hal yang berlawanan dan Anda ingin memunculkan lawan yang dominan, maka turunkan lawannya. Tepikan. Misal, Anda ingin naikkan sifat baiknya. Bagaimana cara gampangnya? Maka hilangkan sifat buruknya. Begitu yang buruknya ini turun, otomatis yang baiknya akan muncul. Contoh, di sini ada jujur, di sini ada dusta. Kalau Anda ingin jadi seorang yang jujur, sederhana sebetulnya, tinggalkan dusta. Maka jujur akan tampak. Jika Anda ingin jadi orang tawadhu, maka tinggalkan sombong. Ketika Anda bisa meninggalkan yang sombong, maka muncul yang tawadhu. Kalau Anda ingin jadi orang sabar, maka berusaha untuk meninggalkan amarah. Marah, tinggalkan. Berlatih untuk menekan, tekan. Begitu ditekan amarah, sabar muncul. Paham? Nah, bulan-bulan yang ini itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai latihan meninggalkan yang haram, sehingga ketika seseorang meninggalkan yang tidak baiknya, maka yang baiknya akan mulai muncul dalam kehidupan dia. Itulah yang dimaksudkan praktek di 4 bulan ini, supaya aura kebaikannya menyebar di 8 bulan setelahnya, dan yang haram bisa kita tinggalkan selamanya. Nah, ini teman-teman sekalian,
pada masa kemudian masa Islam, terkhusus zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yarhamukallah. Kemudian atas usulan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ditetapkanlah kemudian 12 bulan nama-nama yang sebelumnya sudah ada penamaannya di masa lalu, ditetapkan lagi kemudian di kalender Islam dengan penamaan tahun Hijriyah. Nama tahunnya berubah jadi tahun Hijriyah. Tapi nama bulannya dipertahankan. Saya ulang ya. Nama tahunnya berubah jadi Hijriyah, tapi nama bulannya dipertahankan. Sekarang lihat baik-baik. Saya ingin tunjukkan bagaimana filosofi kata-kata ini dalam sisi pandangan bahasa terkait dengan nama hijrah. Fokus ya. Saya sudah pernah terangkan di Jagakarsa dulu bagi teman-teman yang sempat hadir pada saat itu. Hijriyah berasal dari kata hijrah. Artinya berpindah pada segala hal yang lebih baik menurut Allah dan Rasulnya. Ingat, bukan sekedar pindah ya. Anda pindah dari Tanah Kusir ke Bekasi, tapi perpindahan Anda tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Maka orang Arab tidak menyebut hijrah. Itu disebut intikal namanya. Ana intaqaltu min Tanah Kusir ila Bekasi. Tapi kalau perpindahan Anda menjadikan Anda semakin dekat dengan Allah. Misal, Anda pindah dari Tanah Kusir ke Tanah Suci misal. Baik, dengan tujuan tertentu, lebih dekat ke masjidnya, lebih dekat ibadahnya. Maka ini yang dimaksudkan dengan hijrah. Sama antum kerja di pekerjaan yang memang gajinya besar, bisa ratusan juta, tapi sholatnya terhambat. Baca Quran susah, mau menerapkan kebaikan sulit. Lalu Anda berpindah pada perusahaan lain yang gajinya di bawah itu. Misal 10 juta, 20 juta, tapi sholatnya enak. Baca Quran nyaman, segala bisa dilakukan yang baik-baik, maka itu yang dinamakan dengan hijrah. Paham ya? Nah, sekarang lihat baik-baik. Kalau Anda ingin menjadikan sifat hijrah ini melekat dalam kehidupan kita setiap waktu. Saya ingin terus lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Jam ini lebih baik dari sejam yang lalu. Langkahnya lebih baik dari yang kemarin. Maka tambahkan ya nisbah. Sebelum huruf akhirnya, tambah huruf ya. Berubah kalimatnya dari hijrah menjadi hijriyah. Kenapa tahunnya disebut dengan hijriyah? Seakan-akan memberikan pesan kepada kita bahwa dalam perjalanan tahun ini setiap waktu Anda mesti lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau kemarin Anda baca Quran cuma 10 ayat, sekarang naikkan 20 ayat. Kemarin Anda tidak sholat sunnah, sekarang sholat sunnah. Jadi kalau ada yang disebutkan tahun berapa sekarang hijriyahnya, begitu keluar kalimat hijriyah, itu pesan melekat dalam diri kita bahwa kita sedang disentuh. Apakah kamu sudah lebih baik daripada sebelumnya sejak saat ini? Itu poinnya. Nah, bagaimana rumusnya menjadikan hidup kita lebih baik? Diturunkan dalam nama-nama bulan. Ini yang seringkali, maaf ya, banyak orang berusaha menghilangkan nama-nama bulan ini atau sekedar menyantumkannya dalam kalender tapi tidak paham maknanya. Seharusnya ketika diingatkan tanggal berapa sekarang Al-Muharram, disebut Al-Muharram, saya harus meninggalkan yang haram-haram. 1, Al-Muharram. 2, tidak ada nama bulan, wallahu a'lam. Fokus. Antum nih masih dihafal-hafal Hijriyah, susah ya. Baik, lihat. Setelah Al-Muharram, bulan kedua Safar. Saya tulis dulu ya. 3, Rabiul Awal. 4, baik. 4 apa? Yang Rabiul Akhir angkat tangan. Rabiul Tsani? Baik, sisanya Allahu a'lam. Rabiul Akhir, bukan Rabiul Tsani ya, Rabiul Akhir. Karena kalau ada Tsani, nanti dalam bahasa Arab berarti ada Tsalits, ada Rabi, ada Khamis, Rabiul Akhir. Baik. Yang kelima, Jumadil Awal. Jumadil Awal atau Jumadil Ula? Jumadil Awal angkat tangan. Kenapa? Tanya ramai, angkat tangan nggak ada. Cuma angkat tangan aja. Ya, pahala belum tentu dapat, dosa juga enggak. Ayo, Jumadil Ula angkat tangan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang benar, dua-duanya salah. Bukan Jumadil Ula, bukan Jumadil Awal. Yang benar Jumadal Ula. Jumada, bukan Jumadi. Gak pakai Jumada. Nanti kita terangkan. Kalau Jumadi, itu orangnya. Betul, itu orangnya. Tapi nggak ada hubungan dengan bahasa kita. Jumada itu terkait dengan keadaan yang
menghasilkan kering. Makanya disebut dengan musim gugur. Jumada itu kering, gugur, kerontang. Daun mulai jatuh, mulai kering, kan? Nah, kalau Jumadi itu orangnya susah senyum, kering, kan? Susah nyapa. Kayaknya orang Arab walaupun namanya Hasan tapi senyumnya susah. Jumadi, gitu kan? Tapi tidak ada kaitan ya dengan arti Indonesia. Ini ke sini. Jumadal Ula, bulan ke-6. Sudah enggak usah ngarang ya. Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Bulan ke-7 Rajab. Ke-8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Masya Allah. 11 Zulqa'dah atau Zulqa'idah? Yang Zulqa'idah angkat tangan. Baik, yang Zulqa'dah? Baik, dua-duanya salah. Yang benar Zulqi'dah. Baik. Tuh, saking kagetnya susah dihapus. Zulqi'dah, qi'dah bukan qa'dah. Tahan, qi'dah. Zulqi'dah. Nanti saya terangkan apa bedanya qa'dah dengan qi'dah. Pelan-pelan. 12 Zulhijjah. Zulhijjah. Perhatikan baik-baik. Fokus. Pertama Al-Muharram. Ini sudah saya jelaskan, mulai meninggalkan segala yang diharamkan. Kedua Safar. Safar itu bisa berarti dari dua asal. Satu, berasal dari kata sifr. Sifrun. Artinya 0, kosong. Sifrun, sifr, kosong. Kedua, bisa terambil dari kata safra. Asfar. Sesuatu yang menguning. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 69. Safra'u faqi'un launuha tasrun nazirin. Ketika diminta menyembelih sapi, mereka bertanya sapi warnanya apa? Ma launuha. Turun ayat cari sapi yang warnanya kekuning-kuningan, safra. Dulu di zaman jahiliyah, kenapa dinamakan dengan bulan Safar? Karena sejak bulan kedua ini, orang-orang mulai keluar dari daerah-daerah Mekah untuk merantau. Ya, ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Syria, dagang, termasuk Nabi SAW itu pernah pergi ke Syam. Beliau ditemani oleh pamannya. Kemudian nanti dengan Maisarah saat mulai beranjak dewasa dan sebagainya. Karena orang mulai banyak keluar dari Mekah, seakan-akan Mekah banyak yang meninggalkan, seakan-akan tempat Mekah menjadi tempat yang kosong. Karena orang sudah mulai keluar. Ini bahasa kiasan. Untuk apa mereka keluar? Untuk mencari emas ketika kembali yang berwarna kekuning-kuningan. Karena itulah kemudian bulan ini dinamakan dengan bulan Safar. Perhatikan baik-baik, ini jarang diterangkan. Tapi ketika pada masa Islam, kenapa dipertahankan namanya setelah Al-Muharram jadi Safar? Untuk memberikan keterkaitan makna dengan yang pertama. Lihat, Safar dari kata sifar, artinya kosong. Kalau orang sudah meninggalkan yang haram-haram dalam dirinya, maka yang haram itu sudah tidak ada tempat lagi dalam diri kita, kosong. Paham? Anda tinggalkan dusta, Anda tinggalkan yang buruk di mata, tinggalkan yang buruk di lisan, yang buruk di tangan, yang buruk di kaki. Kalau yang buruk-buruk sudah ditinggalkan, maka tidak ada tempat lagi dalam diri kita untuk yang haram-haram. Sifar. Kalau sudah tidak ada tempat untuk yang haram-haram, kosong, maka muncullah Rabi'. Rabi' itu asalnya bunga mulai tumbuh, yang dengan tumbuhnya itu kemudian menghadirkan, suasana yang enak, pemandangan yang indah, dan senang orang melihatnya. Antum kalau nanam pohon, yang diharapkan apanya? Buahnya, pohon yang ada buahnya. Tapi kalau antum nanam bunga, yang diharapkan apanya? Bunganya. Perhatikan baik-baik. Bukankah ibu kalau merawat bunga, kalau masih batang kan belum senang? Tapi begitu muncul bunganya, gembira kita mulai muncul. Lihat baik-baik. Tidak pernah dalam bahasa Arab disebutkan kalimat rabi, kecuali menunjuk kepada hal-hal yang menyenangkan, baik dan menyenangkan. Kalau orang sudah bisa meninggalkan yang haram, kosong dari yang haram, maka akan muncul yang baik-baik yang menyenangkan dalam hidupnya. Antum tidak akan pernah melihat yang buruk-buruk, lihatnya yang baik-baik. Ketika yang baik dilihat, akan senang perasaan Anda. Demi Allah saya katakan ya, mohon maaf. Kalau antum terbiasa melihat yang tidak baik, melihat yang baik-baik akan senang. Lihat orang taklim, gak ada sentuhan. Lihat orang ke masjid, gak ada getaran. Dan anehnya kadang tidak senang dengan itu. Ngaji yuk, sok soleh. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya. Tuh. Tapi sebaliknya, kalau yang haram sudah ditinggalkan, maka yang baik-baik akan muncul, dan Anda sudah nggak suka melihat yang tidak baik.
Silakan cek, gampang ya. Kalau Anda ingin mengecek Anda orang baik atau bukan, tinggal dilihat aja. Kalau Anda benci pada yang maksiat dan senang pada yang baik-baik, yang dihalalkan oleh Allah, itu tandanya ada kebaikan dalam diri Anda. Tapi kalau Anda masih menyukai yang tidak baik, mohon maaf, dan ada perasaan tidak nyaman melihat yang baik-baik, itu menunjukkan ada masalah dalam diri Anda. Termasuk pasangan. Kalau Anda melihat pasangan Anda menyenangkan, perasaannya enak, ini menunjukkan bahwa ada kebaikan dalam diri Anda. Tapi mohon maaf, pasangan sendiri dilihat tidak enak, pasangan orang lain dilihat menyenangkan. Nah, itu bermasalah. Ya. Sudah ya, nanti kelamaan nerang ini habis kemudian masalah kita. Ya, nanti lain waktulah kita bahas dulu. Kita baru sampai bulan yang ketiga. Tapi yang saya maksudkan begini, setiap Anda menuliskan sesuatu dalam pengertian Islam, selalu ada makna. Cobalah pelajari, jangan cuma dicantumkan, tuliskan dan jadi hafalan. Hadirkan maknanya dalam kehidupan sehingga jadi evaluasi pada diri kita. Sekarang sudah tanggal 17 Al-Muharram nih. 17 hari berapa Anda berjuang meninggalkan yang haram dalam tubuh kita? Kalau sampai hari ke-17 mata masih lihat yang haram, sampai ujung kaki mengerjakan yang salah, Anda butuh berapa hari lagi? Sedangkan kita kan berlomba dengan maut, siapa yang paling cepat sampai kepada tujuan? Jelas ya? Baik. Mari kita lanjutkan bahasan kita. Kita simpan dulu yang ini. Nanti lain waktu kita teruskan kembali ya.